Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang teman-teman peserta webinar Roadshow Muhammad bin Ali. Perkenalkan, saya Kuna dari Institut Teknologi Sumatera sekaligus moderator pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi AI dan Big Data di pelayanan kesehatan oleh Bapak Dewa Ngakan Gede Wahyu Mahatma Putra dari dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk para peserta webinar dan Bapak Dewa selaku pemateri yang telah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami dalam webinar kali ini. Saya juga ingin memperkenalkan bahwa webinar ini merupakan salah satu rangkaian yang diselenggarakan untuk memperkenalkan peserta tentang lomba AI, dan yaitu singkatan dari Technology Innovation Competition for AI yang disponsori langsung oleh Intel, yang terdiri dari 4 kategori perlombaan, yaitu Hackathon AI, Virtual Live Follower Robot, Data Mining, dan karya tulis ilmiah topik AI. Untuk teman-teman yang tertarik untuk mengikuti lomba tersebut, bisa langsung saja cek postingan berikut. Untuk Bapak Dewa, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kuina. Apa bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas, Pak. Iya, baik. Terima kasih Mbak Kuina, dan mungkin saya ucapkan selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan di SAI, sehingga saya bisa menyampaikan materi mengenai pemanfaatan AI dan Big Data di pelayanan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir di pada webinar kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, ya, saya langsung saja masuk ke dalam materi, yaitu saya bagi menjadi 3 topik atau 3 subtopik, yaitu yang pertama mengenai bagaimana Big Data di fasilitas layanan kesehatan. Lalu saya akan jelaskan mungkin beberapa tentang sumber data atau sumber Big Data yang bisa kita olah di layanan kesehatan. Lalu nanti ada contoh-contoh beberapa pemanfaatan Big Data dan contoh pemanfaatan AI ya, atau Artificial Intelligence di bidang kesehatan. Baik, langsung saja ya, kita ke slide yang pertama tentang Big Data di fasilitas layanan kesehatan. Jadi dalam fasilitas layanan kesehatan, data itu saya bisa analogikan seperti sebuah Lego ya, sebuah puzzle atau kepingan-kepingan puzzle. Banyak di layanan kesehatan atau di dunia kesehatan itu banyak sekali terdapat data-data yang selama ini telah dikumpulkan baik oleh pemerintah, oleh fasilitas layanan kesehatan, atau oleh lembaga-lembaga lain terkait dengan kesehatan, lembaga profit atau non-profit baik nasional maupun internasional. Tapi selama ini data-data tersebut hanya dikumpulkan dan sangat atau masih belum banyak penggunaannya, belum banyak bermanfaat ya, belum nyampe sini, belum nyampe useful. Jadi data selama ini hanya dikumpulkan, kemudian disortir, diurutkan begitu, diatur, dan mungkin sampai di presented secara visual. Jadi ditampilkan secara gambar atau secara grafik. Masih jarang data itu dapat bermanfaat khususnya di bidang kesehatan. Jadi melalui webinar ini saya berharap nanti teman-teman yang hadir pada hari ini bisa mengenal dulu data-data dalam kesehatan, lalu mungkin nanti ke depannya ada ide, ada inovasi, sehingga data-data yang telah dikumpulkan itu bisa menjadi bisa bermanfaat, bisa menjadi informasi, bisa bermanfaat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Itu ya, saya analogikan Big Data itu seperti ini, seperti sebuah kepingan Lego, sehingga nanti hasil akhirnya adalah kebermanfaatan
ya, actionable, yaitu yang sesuatu yang useful untuk di bidang kesehatan. Lalu kita akan masuk ke beberapa sumber big data dalam layanan kesehatan. Jadi ini setidaknya yang sepengetahuan saya ada 6 sumber big data yang bisa diakses secara gratis. Sehingga data-data ini bisa didapatkan secara gratis, tapi ada syarat-syarat tertentu dalam pengajuan untuk memperoleh data ini. Ya, kita kenalkan ya, saya kenalkan satu persatu data mulai dari yang namanya Indonesian Family Life Survey atau IFLS. Ini merupakan data longitudinal ya. Data longitudinal itu apa? Data yang dikumpulkan secara jangka panjang. Jadi setidaknya ini ada selama 20 dekade ya, 20 tahun data yang dikumpulkan dengan responden atau dengan masyarakatnya itu sama. Ya, dari tahun 1993 sampai 2015 responden yang menjadi yang ada di data ini itu sama. Ya, jadi ini sampelnya bisa mewakili atau bisa merepresentasi 83% penduduk Indonesia. Data ini diperoleh dari 13 provinsi di Indonesia dari tahun 93 sampai 2015. Nah, data ini bentuknya adalah stata. Bentuknya stata. Jadi di dunia kesehatan atau khususnya di dunia pendidikan atau dunia penelitian di bidang kesehatan, orang-orang atau peneliti yang menguasai stata ini masih sangat jarang. Sehingga data IFLS ini masih belum banyak dipergunakan. Sehingga mungkin nanti teman-teman sebagai teman-teman yang tertarik di bidang big data atau di bidang AI yang menguasai stata mungkin nanti bisa bekerja sama dengan orang-orang atau peneliti di bidang kesehatan sehingga data IFLS ini bisa bermanfaat. Apa sih kelebihan dari data IFLS? Yang pertama, IFLS ini memiliki macam-macam topik bahasan. Macam-macam datanya banyak banget. Ya, nanti saya akan jelaskan, saya akan ceritakan sedikit tentang data-data yang ada di IFLS. Lalu data ini didapatkan selama 2 dekade atau 20 tahunan dari orang yang sama, dari responden yang sama. Jadi ini bisa dibilang data cohort ya. Jadi dari tahun 93 sampai 2014 tadi masyarakat yang ditelitinya sama, respondennya sama begitu. Lalu data ini juga bisa diakses secara gratis. Nah, nanti kita akan untuk mengaksesnya ya, nanti teman-teman boleh mengaksesnya di sini. Ini saya sudah sediakan situsnya. Nanti teman-teman bisa mengaksesnya secara gratis, mendownloadnya secara gratis. Lalu apa? Ya, ada kelebihan, kita lihat apa sih kekurangan dari data IFLS ini. Yang pertama, untuk mengelola data IFLS dan mengolahnya, kita memerlukan skill manajemen data yang sangat baik. Ya. Jadi karena data dalam tabel IFLS ini sangat-sangat banyak, sehingga perlu manajemen data yang baik. Takutnya setelah kita mendownload, tapi kita belum memahami tentang manajemen data yang kita analisis itu kacau atau mungkin tidak saling terhubung. Gitu. Jadi itulah perlunya manajemen data. Lalu yang kedua, IFLS ini sulit diolah. Sangat tersedia ya, meskipun dia tersedia tapi dia tersebar datanya. Sehingga ketika teman-teman nanti ya tertarik atau berminat untuk menggunakan data IFLS ini, teman-teman sebaiknya mulai dari mempelajari kuesionernya ya. Teman-teman mempelajari kuesionernya, tersedia dalam 2 bahasa. Tersedia dalam berbagai bahasa, ada bahasa Indonesianya juga. Jadi teman-teman pelajari dulu kuesionernya sehingga teman-teman tahu data yang dibutuhkan itu data yang mana. Karena datanya sangat banyak sekali ya. Terus nomor 3, survei ini hanya dilakukan di Indonesia bagian barat, sehingga beberapa wilayah seperti Indonesia Timur itu tidak dilakukan survei, sehingga mungkin ada beberapa gambaran yang tidak
tidak terlalu menggambarkan kondisi Indonesia secara keseluruhan. Tapi setidaknya ini mewakili data dalam IFRS ini mewakili 83% penduduk Indonesia. Ya. Lalu IFRS juga memiliki adanya atrisi atau pengurangan data yang sifatnya kecil. Ya, ini terjadi karena datanya diambil selama 20 tahunan, itu mungkin ada data yang missing pada tahun-tahun terakhir, misalnya karena ada kematian atau adanya migrasi dari responden tersebut pindah alamat atau pindah wilayah sehingga tidak bisa di tracing atau tidak bisa dilanjutkan untuk pengambilan sampel atau datanya tersebut. Itu kelebihan dan kekurangan IFRS. Lalu data apa saja dalam IFRS? Nah, setidaknya ini dibagi menjadi dua kelompok besar ya. Ada data tentang level individu, lalu ada data rumah tangga. Lalu ada juga data pada level komunitas dan fasilitas. Ya, jadi dua kelompok besar. Data tingkat individu ini setidaknya dibagi menjadi 16 sub. Ya, lalu data tingkat komunitas dan fasilitas itu dibagi menjadi 13. Ya, nanti silakan dipelajari, dibaca-baca sendiri nanti ya, untuk ini tidak akan saya jelaskan secara detail. Nah, ini datanya ya, kurang lebih seperti ini, data yang sudah dihimpun dalam IFRS ini dalam bentuk stata nanti. Oke, kita lanjut ya. Tentang yang berikutnya, sekarang tentang data riset kesehatan dasar atau Riskesdas. Ini merupakan data yang dikumpulkan oleh pemerintah, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan BPS, Badan Pusat Statistik. Data ini tersedia dari tahun 2007, 2013, dan 2018. Data apa saja yang tersedia dalam Riskesdas? Yang pertama, ada data layanan kesehatan. Ya. Data fasilitas layanan kesehatan, ada data JKN, data pengobatan, dan seterusnya. Lalu ada data tentang perilaku masyarakat mengenai perilaku merokok, aktivitas fisik, lalu ada perilaku gaya hidup, bagaimana dia mengkonsumsi makanan, terus pencegahan tentang penyakit, penggunaan helm, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada data lingkungan, bagaimana kondisi lingkungan sekitar mulai dari air, penggunaan jamban, sampah, limbah, dan penggunaan bahan bakar. Lalu ada data biomedis, ini data kesehatan, ya, data medis yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel atau pemeriksaan darah dari responden tersebut. Ya, ada pemeriksaan tentang malaria, HB itu tentang ini ya, hemoglobin atau zat hemoglobin dalam darah, glukosa, kolesterol, dan lain-lain. Lalu ada data status kesehatan mengenai ada data penyakit menular, penyakit tidak menular, tentang gangguan jiwa, tentang kesehatan gigi, dan lain sebagainya. Nah, data ini bisa diakses secara gratis, bisa di-download di situsnya BPS dan situsnya Kementerian Kesehatan. Jadi kita boleh mengolah dan membuat penelitian menggunakan data Riskesdas ini. Slide berikutnya tentang Susenas, ya, ini merupakan survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan oleh BPS setiap tahun. Ya, jadi data ini meskipun data sosial ekonomi, tapi bisa memberikan gambaran tentang bagaimana status atau kondisi kesehatan masyarakat. Ya, nanti data ini bisa digabungkan, dibandingkan begitu dengan data Riskesdas tadi. Ya, nanti bisa dilihat ada keterangan umum, datanya terdiri dari ini ya, ada tentang data demografinya masyarakat, lalu ada tentang kesehatan, ya, lalu ada tentang kesehatan balita dan anak, lalu pendidikan, dan ada tentang status ketenagakerjaan atau status pekerjaan di keluarga tersebut. Lalu yang keenam ada data tentang fertilitas atau kesuburan, ya. Lalu ada penggunaan KB dan lain sebagainya. Lalu ada yang ketujuh tentang perumahan, ya,
data itu berisi tentang kondisi rumah dari setiap masyarakat. Apakah sudah termasuk dalam kategori rumah yang baik atau rumah yang sehat dan lain sebagainya. Lalu ada tentang pengeluaran atau anggaran belanja untuk rumah tangga. Lalu tentang data sosial ekonomi, penggunaan jaminan kesehatan atau mungkin tentang raskin, ya. Lalu yang ke-10 tentang penggunaan teknologi komunikasi dan informasi di tingkat masyarakat. Nah, data Susenas ini nanti bisa di download atau diunduh begitu secara gratis dan bisa digunakan itu di situs BPS, ya, Badan Pusat Statistik Nasional. Oke, kita lanjut ya. Lalu ada namanya data SDKI. Ya, ini data survei demografi dan kesehatan Indonesia. Nah, data ini dikumpulkan oleh BPS bekerja sama dengan BKKBN dan Kementerian Kesehatan. Ya, jadi nanti data ini terdiri dari data 49.250 rumah tangga yang ada di Indonesia. Mulai dari data fertilitas, data keluarga berencana atau KB, data kesehatan ibu dan anak yang dilaksanakan surveinya ini 3-4 tahun sekali. Nah, nanti responden dalam data ini adalah 59.100 wanita usia subur, 14.000 lebih yang pria yang dalam statusnya sudah kawin begitu, lalu ada 24.000 remaja pria yang masuk dalam kategori masuk dalam inklusi dari penelitian atau survei SDKI ini. Lalu yang masuk kriteria eksklusinya ada rumah tangga yang ada di kompleks militer atau yang sejenis, asrama, penjara, dan yang sejenis, ya, itu tidak dimasukkan ke dalam sampel. Ini survei demografi dan kesehatan Indonesia, SDKI. Datanya yang tersedia dalam SDKI ini setidaknya ada 14 kategori, ya. Ada tentang karakteristik rumah tangga, ada karakteristik responden mulai dari umur, jenis kelamin, terus kondisi rumahnya dan lain sebagainya. Lalu ada data perkawinan dan aktivitas seksual, data kesuburan, keinginan memiliki anak, data keluarga berencana, kematian bayi dan anak, dan lain sebagainya, ya. Bisa dibaca. Nah, yang terakhir ini tentang data kematian orang dewasa dan maternal. Ini data ibu hamil, ya, data ibu hamil ini tersedia di SDKI. Bisa diakses nanti secara gratis dan diunduh, kemudian bisa digunakan sebagai bahan penelitian data sekunder. Ya, saya lanjut ya ke slide berikutnya. Lalu ada data sampel BPJS Kesehatan. Nah, ini merupakan data kepesertaan, ya, setidaknya ada 4 kategori nanti yang bisa diakses tentang data sampel BPJS Kesehatan. Jadi BPJS itu punya database tentang pengguna atau peserta BPJS Kesehatan, data vaskesnya, data fasilitas kesehatannya, lalu data iurannya. Tapi data tersebut, ya, karena BPJS sekarang sudah memberikan atau mengikuti tentang keterbukaan informasi, Undang-Undang Keterbukaan Informasi, jadi BPJS memberikan masyarakat umum untuk mengakses data BPJS Kesehatan. Nah, tapi ada tapinya, ya, yang bisa diakses itu adalah data sampel, bukan data populasi peserta BPJS. Data sampel, ya. Data sampel ini dinyatakan oleh BPJS itu bisa mewakili seluruh data peserta yang terdaftar di BPJS Kesehatan mulai dari tahun 2015 sampai 2020. Jadi seperti yang kita tahu, ya, bahwa era JKN atau era BPJS itu kan dimulai pada tahun 2014. Jadi tahun 2015 BPJS sudah menyiapkan data sampel ini yang bisa kita unduh, yang bisa kita download secara gratis.
Ya, nanti teman-teman di sini nanti bisa mengakses link ini untuk melakukan pengajuan ya. Jadi kita nggak bisa download langsung begitu, tapi kita mengajukan ya. Kita membuat pengajuan, nanti kurang lebih yang diupload itu data KTP kita ya, data KTP, terus tujuannya apa ya, kita mendownload itu tujuannya apa, apakah untuk penelitian atau apa untuk membuat skripsi atau membuat tesis atau membuat disertasi, lalu nanti kita bisa request data apa saja yang kita butuhkan. Jadi ketika sudah disetujui, BPJS akan memberikan data yang kita butuhkan, data sampel yang kita butuhkan. Ya, data apa saja yang bisa diakses? Nah, data BPJS yang bisa diakses ini setidaknya ada 4. Ya, ada data sampel mengenai karakteristik kepesertaan, mulai dari selain itu alamat, jenis kelamin, terus cara pembayarannya, apakah dia BPJS-nya bayar sendiri atau BPJS TNI Polri, PNS, atau dia BPJS yang ditanggung oleh pemerintah, lalu data alamatnya, data biodata lah, intinya ya biodata, seluruh data yang ada di BPJS, seluruh data peserta di BPJS Kesehatan. Lalu yang kedua, ada data sampel tentang karakteristik layanan FKTP. FKTP itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ya, contohnya apa? Puskesmas yang menggunakan sistem kapitasi. Ya, dia ada puskesmas, ada klinik atau mungkin rumah sakit pertama, itu ada datanya di sini. Ya, mulai dari fasilitasnya, misalnya ada dokternya berapa, terus dokter spesialisnya ada berapa, jumlah perawatnya berapa, itu semua ada di data yang kedua ini. Lalu data yang ketiga ada yang FKTP juga, tapi ini sistemnya non kapitasi ya. Jadi mungkin ada data dokter praktik mandiri yang tergabung dalam BPJS, yang melayani BPJS gitu. Ada itu ya, dokter mandiri, ada klinik mungkin yang sistemnya menggunakan non kapitasi. Lalu yang keempat, ada data sampel untuk FKRTL ya, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Ini data rumah sakit ya, biasanya rumah sakit daerah, rumah sakit swasta yang melayani BPJS. Nanti kita bisa minta datanya ya, mulai dari data berapa jumlah klaim uang ya, jumlah klaim biaya suatu rumah sakit kepada BPJS. Lalu kita bisa akses juga berapa jumlah penyakit di rumah sakit tersebut ya, berapa jumlah penyakitnya, berapa jumlah biayanya, berapa jumlah pasien yang dilayani setiap tahun, lalu berapa jumlah pasien yang dilakukan rujuk balik ya. Jadi dalam BPJS itu ada namanya sistem rujuk balik. Setelah pasiennya mendapat layanan di rumah sakit, pasien itu akan diarahkan untuk misalnya mau periksa lagi itu bulan depannya, itu bukan di rumah sakit lagi, tapi di BPJS, di puskesmas ya, itu namanya rujuk balik. Jadi dicatat atau ada catatannya berapa jumlah datanya, sehingga kita bisa tahu nanti berapa pasien yang dirujuk balik setiap tahunnya. Itu bisa diakses sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti BPJS akan mengirimkan data-data tersebut kepada kita. Jadi bisa diakses di sini ya, di situsnya BPJS yang ini. Kita bisa lakukan pengajuan. Oke, lanjut ya ke slide berikutnya. Lalu big data ya, data apa saja yang tersedia di rumah sakit. Nah, ini rumah sakit setidaknya ya, ini saya hanya sebutkan beberapa contoh karena rumah sakit itu sebenarnya gudangnya data. Tapi sampai saat ini pemanfaatan data di rumah sakit itu masih sangat jarang. Ya, jadi rumah sakit menyimpan banyak data, tapi hanya beberapa data yang dijadikan informasi. Ya, tidak semua. Data apa saja contohnya yang ada di rumah sakit? Misalnya data penyakit. Ya, berapa jumlah orang yang menderita penyakit tipes misalnya, atau berapa pasien DBD setiap tahunnya. Ya, berapa orang yang mengalami kecelakaan motor yang meninggal setiap tahunnya, itu ada di rumah sakit ya, data penyakit dan data kematian pasien. Di rumah sakit juga menyimpan data berapa banyak
pasien yang meninggal karena sakit tertentu selama setahun misalnya, atau berapa biaya suatu penyakit. Ya, nanti ada namanya cost of illness, nanti mungkin saya sebutkan nanti di slide berikutnya. Ya, rumah sakit menyimpan data penyakit dan data kematian pasien. Lalu berikutnya, rumah sakit juga menyimpan biodata pasien. Nah, biodata ini apa? Biodata ini mulai dari nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, atau terkait dengan umur ya. Lalu ada data geografis ya, data alamatnya tinggal di mana. Lalu ada data kepesertaan, apakah dia pasien umum, pasien BPJS, atau pasien asuransi lain. Lalu ada juga data terkait dengan alergi terhadap suatu obat, ya, data macam-macam intinya ya. Biodata pasien itu banyak sekali yang tersimpan di rumah sakit, namun sangat-sangat jarang digunakan. Ya, lalu rumah sakit juga menyimpan nanti data obat terkait dengan stok, terkait dengan jenis obat, terkait dengan manfaat atau khasiat dari obat tersebut, dan data alkes ya, alat kesehatan, berapa jumlah rumah sakit ya, berapa sebuah rumah sakit memiliki berapa alat misalnya, alat untuk ronsen, alat untuk monitor jantung dan sebagainya. Itu ada di rumah sakit datanya ya. Lalu rumah sakit juga memiliki data bed occupancy rate atau BOR ya. Ini mungkin pernah atau beberapa kali kita dengar ketika akhir-akhir ini ya, ketika ada kasus COVID itu meningkat, angka BOR-nya tinggi ya. Jadi bed occupancy rate itu yang ideal adalah 75 sampai 85%. Ya, jadi ketika melebihi data tersebut, melebihi 85%, maka rumah sakit itu tidak dikatakan efisien. Ya. Tapi jika di bawah 75%, rumah sakit juga tidak efisien. Jadi ini bed occupancy rate ini data mengenai berapa persentase penggunaan tempat tidur di suatu rumah sakit. Seberapa sering tempat tidur tersebut digunakan oleh pasien. Semakin sering artinya risiko penyebaran penyakit atau risiko infeksi di rumah sakit itu akan semakin tinggi. Ya, atau semakin rendah bed occupancy rate artinya rumah sakit tersebut tanda kutip nggak laku. Nah, jadi ada nilai idealnya. Bed occupancy rate ideal adalah 75-85%. Itu ada datanya ya. Gunanya nanti buat apa? Nah, gunanya kita bisa mengetahui apakah rumah sakit ini sudah efisien atau belum. Ya, ini penting ya bagi manajerial ya, bagi pihak manajemen penting. Wah, ternyata rumah sakit kita tanda kutip kebanyakan tempat tidur. Ya, atau mungkin tempat tidur yang kelas 3 bornya itu sangat tinggi, tapi ke tempat tidur yang VIP bornya rendah atau sedikit. Nah, kita bisa alokasikan atau kita pindahkan ruangan VIP itu ke ruangan kelas 3 sehingga kita bisa atau rumah sakit tersebut bisa menampung pasien lebih banyak. Lalu ada data average loss ya, length of stay. Loss ini length of stay. Jadi average length of stay atau data rata-rata lama rawat suatu penyakit. Ya, jadi suatu penyakit, misalnya penyakit tipes, itu akan memiliki AV-loss ya, AV-loss yang berbeda-beda ya, ada 3 hari misalnya, atau 7 hari, atau 5-7 hari lah misalnya. Ya, berbeda dengan penyakit diabetes misalnya, atau penyakit jantung, itu akan memiliki AV-loss yang berbeda-beda. Gunanya buat apa? Nah, gunanya kita akan nanti mengetahui seberapa lama suatu perawatan di rumah sakit. Ya, semakin banyak data yang kita himpun, yang kita analisis, kita akan mengetahui nanti atau nanti hasil-hasil analisis itu akan menghasilkan ya, akan menghasilkan data atau informasi mengenai berapa sih idealnya sebuah penyakit atau seorang pasien itu dirawat karena penyakit tertentu. Misalnya penyakit tipes, ya, hasil analisis menyatakan kalau orang sakit tipes idealnya dirawat 5-7 hari. Jika lebih daripada 5-7 hari itu bisa menjadi bahan penelitian lebih lanjut. Kenapa bisa lebih dari 5-7 hari? Apakah rumah sakitnya kurang efisien atau kurang efektif pelayanannya kurang bagus, atau penyakitnya memang ada mutasi begitu sehingga dia makin lama sembuhnya.
Ini data yang tersedia di rumah sakit. Lalu ada juga data kunjungan dan data pengunjung. Nah, data kunjungan itu apa? Data kunjungan adalah data orang atau masyarakat yang datang ke rumah sakit tersebut. Biasanya diukurnya setiap hari ya, di setiap hari nanti diukur begitu atau dihitung berapa sih orang yang datang ke rumah sakit ini di polikliniknya setiap harinya, rawat inapnya berapa, rawat darurat berapa, yang mau periksa berapa. Data pengunjung, nah ada data pengunjung ya. Data pengunjung itu adalah data pasien. Ya, apakah dia pengunjung baru, artinya apakah rumah sakit itu, apakah pasien itu baru pertama kali datang ke rumah sakit, maka disebut data pengunjung baru. Kalau pengunjung lama, bisa saya katakan sebagai pasien yang datang ke rumah sakit untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya. Nah, dari data pengunjungnya nanti kita tahu, ketika seorang pasien hanya datang sekali, habis itu nggak datang lagi, kita bisa analisis atau kita bisa menjadi temuannya. Kenapa pasiennya nggak datang lagi? Apakah layanan rumah sakitnya buruk atau dia dia pindah ke rumah sakit lain atau mungkin harga tarif rumah sakitnya terlalu mahal dan lain sebagainya. Ya, jadi dari data pengunjung tersebut kita nanti bisa tahu kualitas atau efisiensi dari sebuah rumah sakit. Lalu data apa lagi yang tersedia? Data yang tersedia bisa berupa laboratorium, data hasil lab. Ya, nanti biasanya datanya berupa angka atau berupa teks tulisan. Lalu data ronsen. Nah, ronsen biasanya datanya berupa gambar, ya, gambar dalam film negatif, ya, data ronsen itu. Jadi data hasil ronsen, hasil scan dari misalnya tulang atau dada atau kepala dan lain sebagainya. USG, ya, ini data yang berhubungan dengan pelayanan kandungan atau kebidanan, ya. Lalu ada data EEG, electric encephalogram, ya. Jadi data yang berhubungan dengan aktivitas elektrik yang ada di kepala. Biasanya ini ketika ada pasien yang mengalami stroke di kepala atau koma, itu nanti atau benturan di kepala, itu akan dilakukan EEG, ya, untuk mengetahui aktivitas elektrik yang ada di kepalanya. Itu ada datanya berupa grafik, ya, berupa grafik garis. Lalu ada data ECG, ya, ini elektrokardiogram, datanya berupa detak jantung, ya, dalam bentuk grafik garis. Itu nanti data ini akan sebenarnya tersimpan di rumah sakit, tapi belum banyak dilakukan pengolahan, belum banyak diolah oleh pihak rumah sakit atau oleh peneliti di bidang kesehatan. Itu ya contoh-contoh data yang ada di rumah sakit. Lalu saya akan membahas mengenai contoh-contoh dari pemanfaatan big data dan AI di bidang kesehatan. Nah, data-data yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya kita bisa manfaatkan, bisa kita olah, bisa kita gunakan sehingga bermanfaat, tidak hanya menjadi tumpukan saja, tidak hanya menjadi puzzle atau kepingan Lego yang tidak bermanfaat, yang tidak bermanfaat dan tidak bernilai atau tidak bermanfaat lah untuk kesehatan. Ya, contohnya seperti apa pemanfaatannya? Yang pertama, ya, ini contoh pemanfaatan big data. Yang pertama, kita bisa menganalisis tentang bagaimana penggunaan atau bagaimana kebiasaan masyarakat Indonesia tentang penggunaan alat kontrasepsi, misalnya terkait dengan pencegahan atau mungkin pengendalian jumlah populasi penduduk Indonesia. Nanti kita bisa pelajari di situ. Ternyata penggunaan masyarakat menggunakan alat kontrasepsi itu sukanya yang apa, ya, sukanya metode apa, lalu seberapa akurat metode tersebut. Nanti kita bisa mengetahui nanti, ya, mengetahui hasilnya adalah ternyata yang paling akurat alat kontrasepsi atau metode kontrasepsi yang paling akurat itu ternyata metode A, sehingga nanti tenaga kesehatan bisa memberikan penyuluhan atau bisa memfokuskan tentang promosi atau memfokuskan tentang penyuluhan alat kontrasepsi tersebut untuk masyarakat.
gitu berdasarkan data SDKI. Lalu kalau data Riskesdas gunanya buat apa? Misalnya kita bisa menganalisis secara spasial ya, atau menggunakan GIS, sistem informasi geografis ya, kasus TB di Indonesia. Ya, kita bisa tahu nanti TB itu kasus tuberkulosis ya, kasus batuk yang karena TBC ya, penyakit TBC. Kita bisa analisis secara spasial, secara pemetaan. Nanti kita bisa laporkan bahwa penyebaran kasus TB di Indonesia itu seperti ini gambarannya. Kenapa perlu digambarkan secara peta? Karena kasus TB itu kan gampang menular, ya, penyakit TB itu gampang menular, sehingga ketika suatu wilayah itu mengalami kasus TB yang tinggi atau warnanya merah, wilayah di sekitarnya itu akan kemungkinan mengalami kasus TB juga. Ya, jadi penting ya ketika ada lonjakan kasus TB di suatu daerah, daerah lain itu harus waspada juga supaya tidak terkena tidak tertular oleh penyakit TB. Lalu ada juga analisis kasus DBD. DBD itu demam berdarah ya, berdasarkan data Riskesdas dan data cuaca. Seperti yang kita tahu ya, DBD atau demam berdarah itu kan sangat dipengaruhi oleh cuaca. Ketika kita punya data DBD, kasus DBD dari Riskesdas, nah kita gabungkan dengan data cuaca dari dari BMKG di suatu wilayah, kita akan bisa memprediksi nanti, ya, memprediksi kapan adanya kasus KLB, ya, KLB penyakit DBD. Misalnya kita misalnya melihat data-data di tahun sebelumnya di suatu daerah itu sering terjadi KLB KLB DBD, ya, kejadian luar biasa kasus DBD, ada lonjakan kasus tiba-tiba, ya, sehingga kita bisa memprediksi, wah, tahun berikutnya atau 2 tahun lagi ketika cuacanya cuaca atau sering hujan atau setelah hujan ya, setelah musim hujan selesai bergantian musim ke musim kemarau, otomatis kan banyak nyamuk ya, sehingga kita masyarakat atau kita sebagai peneliti itu bisa membantu pemerintah untuk memberikan peringatan dini. Wah, ini mau ganti musim nih, di data SDKI kan daerah kita nih banyak penyakit DBD-nya. Ya, banyak kasus DBD, sehingga siap-siaplah pemerintah daerah tersebut untuk menyambut, tanda kutip ya, menyambut kasus DBD atau KLB DBD tadi. Ya, lalu data BPJS misalnya, kita bisa menganalisis mengenai ATP atau WTP, ya, tentang ability to pay atau willingness to pay. Ya. Apa itu ability to pay? Ability to pay itu adalah kemampuan seseorang dalam membayar atau dalam mengeluarkan uang. Ya, membayar apa? Mengeluarkan uang untuk apa? Bisa untuk jaminan kesehatan atau bisa untuk biaya berobat. Ya. Jadi ability to pay itu bisa saya contohkan, semakin kaya seseorang, maka ATP-nya akan semakin tinggi. Semakin kaya, semakin seseorang itu banyak uang, semakin angka ATP-nya semakin tinggi. Ya, lalu ada WTP. Ya, WTP itu willingness to pay. Jadi ini ya, kemauan seseorang untuk membayar. Meskipun dia mampu, ya, meskipun dia ability ya, dia memiliki ATP yang tinggi, bisa jadi dia memiliki WTP yang rendah, kemauan untuk bayar yang rendah. Kenapa? Karena mungkin dia belum mengetahui tentang manfaat dari suatu jaminan kesehatan. Nah, dia belum tahu tentang bagaimana sistem jaminan kesehatan itu digunakan. Ya, meskipun dia kaya, tapi dia nggak mau bayar iuran BPJS, itu bisa menjadi bahan acuan ya, atau bisa menjadi acuan untuk BPJS gimana cara meningkatkan WTP-nya masyarakat. Ya. Lalu yang ketiga, cost of illness, ya, suatu penyakit. Cost of illness itu apa? Ini adalah biaya ketika seseorang itu sakit. Ya, jadi ketika orang sakit, dia akan mengeluarkan biaya, baik itu biaya medis maupun non medis. Ya.
baik dia harus bayar berobat, biaya rawat inap, biaya laboratorium, itu termasuk biaya medis. Lalu biaya non medis itu apa? Biaya dia transportasi, misalnya harus ke naik angkot, harus sewa mobil ke rumah sakit, harus biaya parkir, lalu ada biaya ketika dia tidak produktif, dia harus kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan ketika dia sakit. Ya, itu semua dihitung ya, sehingga nanti bisa mengeluarkan cost of illness, sehingga pemerintah nanti ketika peneliti sudah menghasilkan data cost of illness ini, pemerintah jadi tahu, oh ternyata ketika orang sakit tipes, ketika orang sakit TBC, ketika orang sakit demam berdarah, dia harus keluar uang sekian untuk berobat maupun untuk biaya non medis lainnya. Itu contoh pemanfaatan big data ya. Lalu contoh pemanfaatan big data dan AI ya, atau ibaratnya artificial intelligence. Ya. Yang pertama, kita bisa menganalisis ronsen toraks itu bagian dada ya, pasien dengan gejala COVID. Ya, kita bisa menganalisis atau melakukan scanning begitu ya, kita scan hasil ronsen pasien yang COVID dan non COVID kita scan ya. Tadi yang kita scan itu adalah pasien yang COVID, dan yang non COVID itu maksudnya penyakit misalnya dia penyakit paru-paru, penyakit lainnya. Nanti kita bisa data-data tersebut semakin banyak, semakin semakin banyak data yang kita miliki, nanti kita bisa membedakan nanti. Ya, kita akan menemukan bahwa penyakit COVID itu akan memberikan tanda-tanda khusus di toraksnya, di dada pasien, atau di di tulang toraksnya pasien. Di paru-parunya akan memberikan tanda-tanda khusus, sehingga dengan adanya AI ya, nanti AI itu akan mampu mengenali ketika dia membaca hasil scanan, hasil ronsen pasien, AI itu akan tahu, oh ini COVID, ya ini non COVID pasiennya. Ya. Lalu yang berikutnya ada data hasil ronsen tulang pada pasien patah tulang. Nah ini kejadian yang saya alami langsung ya. Jadi orang terdekat saya itu kecelakaan, lalu mengalami cedera pada kaki kanannya. Hasil foto ronsen itu menyatakan tidak ada apa-apa awalnya. Ya, ronsen pertama katanya nggak ada apa-apa. Lalu hasil ronsen kedua, karena dia tidak ada apa-apa, tapi setelah 2 minggu, 3 minggu nggak sembuh-sembuh sakitnya, dilakukanlah ronsen kedua. Ternyata ronsen kedua diperiksa oleh dokter yang berbeda juga, menyatakan ada retak ya, atau mungkin patah pada tulang kakinya. Padahal ronsen pertama, hasil dokter yang pertama itu katanya nggak ada apa-apa. Gitu ya. Ini sebenarnya bisa kita analisis ya, karena namanya patah tulang itu kan tidak kelihatan secara kasat mata ya, kita nggak bisa lihat langsung, kita harus melihatnya melalui ronsen, sehingga hasil ronsen itu dari banyak pasien itu akan dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, karena patah tulang itu setidaknya dibagi menjadi 12 jenis patah tulang dengan big data hasil ya, itu bisa dilakukan analisis, sehingga AI itu nanti akan mengenali pasien gitu ya, pasiennya datang terus dia di scan hasil ronsennya, nanti AI itu akan membantu untuk membantu menganalisis dan membantu memberikan sugesti ya, memberikan semacam informasi, oh ini perkiraan ada patah jenis ini pada tulang kakinya, sehingga malpraktik atau ketidakmampuan seorang dokter ya, kekurangmampuan seorang dokter untuk melihat adanya patah-patah kecil misalnya pada tulang pasien itu bisa diminimalisir. Jadi AI itu bisa membantu dokter dalam mengambil keputusan. Ya, lalu yang ketiga, suara dengkuran. Nah, ini kelihatannya hal sepele ya, suara dengkuran pasien. Ternyata suara dengkuran itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Kalau kita orang awam mendengar suara dengkuran itu kan kayak hal yang biasa, hal yang nggak ada bedanya gitu. Sebenarnya suara dengkuran itu bisa menjadi indikasi suatu penyakit.
ya. Apakah suara dengkuran tertentu itu bisa menandakan bahwa ada suatu penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit penyumbatan saluran nafas, atau hanya karena kegemukan. Itu suara dengkurannya berbeda-beda. Sehingga kita perlu nanti sampel misalnya beberapa ratus ribu, beberapa ribu atau mungkin beberapa juta suara dengkuran, sehingga nanti kita atau AI nanti akan membantu untuk memberikan hasil analisis ya. Oh ternyata kalau suara dengkuran seperti ini kemungkinan ada penyakit atau ada gejala pada jantung, penyakit jantung. Sehingga ini bisa membantu dokter untuk menganalisis suatu penyakit berdasarkan suara dengkuran. Lalu ada hasil USG ya, hasil USG pada bayi itu nanti bisa data-data hasil USG tersebut dikumpulkan, kemudian nanti dianalisis oleh AI sehingga nanti bisa memberikan deteksi dini ketika seorang bayi atau calon bayi begitu mengalami penyakit bawaan atau penyakit tertentu yang sudah ada sejak dia dalam kandungan, sehingga bisa orang tuanya itu bisa mempersiapkan untuk pengobatan atau penanganan supaya bayi itu lahirnya sehat. Nah, itu ya deteksi dini tentang penyakit bawaan bayi. Itu pemanfaatan AI. Lalu yang berikutnya bisa dimanfaatkan untuk penjadwalan antrian operasi pasien. Nah ini mungkin beberapa teman-teman yang di sini relate mungkin ketika teman-teman berobat atau keluarganya gitu ya berobat terus harus dioperasi di suatu rumah sakit pusat misalnya, itu antrian operasinya itu bisa sampai berbulan-bulan ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai mungkin setengah tahun menunggu untuk dioperasi, sehingga yang awalnya penyakitnya tidak terlalu parah karena dia harus nunggu, harus ngantri, itu bisa penyakitnya bisa bertambah parah atau mungkin mengakibatkan kehilangan nyawa. Ya, apa sih yang bisa dibantu oleh AI? Nah, AI itu bisa membantu untuk melakukan penjadwalan antrian operasi pasien. Ya, jadi di rumah sakit itu kan ruang operasi itu sebenarnya dibatasi waktu operasionalnya. Kenapa? Karena dokter spesialis gitu ya itu memiliki keterbatasan dalam melakukan operasi. Mungkin sehari hanya bisa melakukan satu operasi besar atau satu operasi yang khusus gitu. Jadi udah dianggapnya tanda kutip udah kecapean sehingga nggak bisa lanjut lagi operasi. Ya, nanti AI ini akan membantu membuat jadwal. Nanti AI ini membantu dia menghitung jadwal. Nanti misalnya dalam sehari ada satu operasi besar, 3 operasi kecil, 1 operasi sedang, misalnya seperti itu. Atau mungkin AI bisa mengkalkulasi ketika suatu operasi, lama operasi biasanya sekian menit, sekian jam, operasi yang kedua bisa ditambah operasi apa nih ya, jadi jangan numpuk ya operasi besar itu kan waktunya akan lama nanti. Tapi dengan bantuan AI ini bisa memprediksi ya, oh nanti kalau operasinya operasi jantung kira-kira lamanya sekian jam nih ya, kalau udah sekian jam berarti tersisa waktu 2 jam, kalau tersisa waktu 2 jam bisa memasukkan operasi kecil misalnya, sehingga ruang operasi di rumah sakit itu bisa dimanfaatkan dengan baik ya, bisa dimanfaatkan seefisien mungkin. Itu ya tentang penjadwalan operasi pasien. Lalu AI juga bisa membantu nanti dalam memprediksi berapa jumlah pasien harian. Setiap hari misalnya besok AI itu mampu memprediksi nanti kira-kira besok itu jumlah pasiennya berapa. Ya, kira-kira besok ini atau lusa pasien yang bakalan datang itu berapa. Karena dulu saya pernah bekerja ya, saya dulu kerja di rumah sakit di Bali. Jadi di Bali itu saya melihat suatu pola, ya ada pola jumlah pasien. Ya, ketika hari ini misalnya ketika besok ya Senin misalnya, Senin itu ada hari raya agama atau ada hari upacara agama.
maka pasien di hari Senin tersebut akan sepi atau sangat sedikit pasien yang akan datang. Ketika hari Senin itu ada hari upacara agama atau hari raya agama, pasien itu pasti akan sedikit datangnya. Ya. Terus hari Selasanya pasien itu akan jumlahnya 2 kali lipat. Karena pasien yang harus datang Senin, dia nggak datang karena dia ada upacara agama, ada hari raya agama, sehingga datangnya hari Selasa. Wah, Selasa itu pasti hari yang sangat sibuk karena hampir mencapai 2 kali lipat jumlah pasiennya. Nah, itu kalau pola itu kan ibaratnya kunjungan pasien, jumlah pasien itu ada polanya pasti, baik dari cuaca, ya ada pengaruh ketika hujan, jumlah pasiennya akan sedikit dibandingkan dengan cuacanya cerah. Hujan, ada hari raya keagamaan, atau ada penyakit-penyakit tertentu, misalnya, wah ini lagi KLB demam berdarah, pasti pasien demam berdarah akan meningkat, jumlah pasien pasti akan meningkat. Dengan ada kemampuan AI, bisa memprediksi, wah kira-kira besok itu jumlah pasiennya berapa, sehingga tenaga kesehatan itu bisa menyiapkan tenaganya mau berapa orang yang jaga, obatnya mau berapa banyak, sehingga tidak lagi kewalahan untuk menangani pasien. Lalu AI juga bisa memprediksi kemunculan atau terjadinya suatu penyakit, baik itu kejadian luar biasa atau ada apa, tiba-tiba angka DBD meningkat. Nah, itu AI bisa membantu kita dalam hal tersebut. Ya, contohnya apa? Nah, contohnya sebuah startup ya, Blue Dot namanya. Ini startup ini mampu tanda kutip mendeteksi adanya pada awal-awal pandemi corona. Ya. Jadi Blue Dot ini mengolah data yang ada di dunia maya, itu mulai dari data data Twitter ya, data teks di Twitter. Mungkin ada di Twitter tuh ada yang mengeluh, aduh saya batuk atau lagi nggak enak badan, banyak yang mengeluh seperti itu. Lalu ada data tentang cuaca, lalu ada data tentang penerbangan di antar negara, sehingga Blue Dot ini bisa memprediksi, wah kira-kira ini kok ada ada penyakit baru nih yang muncul. Ya, ada penyakit baru yang muncul, sehingga data ini memang bukan serta-merta kita percayai, enggak, tapi ini bisa menjadi peringatan dini, peringatan awal untuk dilaporkan ke CDC ya, atau mungkin bagian yang mengawasi tentang penyebaran suatu penyakit. Data ini dipakai dilaporkan, wah ada temuan nih, ternyata di bandara banyak orang yang mengalami gejala-gejala seperti ini, terus orang ini pindah ke negara tertentu, dia terbang ke negara lain, di negara tersebut tiba-tiba meningkat juga orang yang mengalami gejala suatu penyakit. Itu ya, itu bisa dibaca sendiri ya tentang startup Blue Dot ini. Itu ya, mungkin itu ya contoh pemanfaatan big data dan AI di bidang kesehatan. Mungkin nanti ketika teman-teman nanti mungkin banyak yang concern atau banyak yang tertarik meneliti tentang penggunaan big data di dunia kesehatan, mungkin nanti bisa kita collab ya, kita bisa kolaborasi bareng, karena saya sebagai peneliti juga, saya memiliki ketertarikan di bidang teknologi informasi kesehatan. Jadi nanti kita bisa membuat sebuah penelitian bersama, kita bisa membuat sebuah karya tulis bersama tentang analisis data kesehatan, analisis big data ya, big data kesehatan atau analisis atau penggunaan AI di dunia kesehatan, sehingga nanti data-data yang ada di dunia kesehatan ini nggak mubazir gitu loh, datanya kita bisa olah, bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk pemerintah juga, dan untuk kemajuan bidang kesehatan juga. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi saya. Oke, saya kembalikan mungkin ke moderator Mbak Kwina, silakan Mbak Kwina. Halo Mbak Kwina. Selanjutnya apa ya? Mungkin sesi tanya jawab atau bagaimana?
Suaranya mohon maaf tidak terdengar di saya tidak terdengar suaranya, mohon maaf. Ya, Mbak Wina, suaranya kecil di saya. Atau mungkin ini ya, sambil menunggu Mbak Wina, ini ada pertanyaan, mungkin saya jawab langsung saja ya, dari Mas Muhammad Naufal Muzaffar dari UIN Alauddin Makassar, ya, mahasiswa tingkat akhir teknik informatika. Mungkin saya menjawab ya pertanyaan dari Mas Naufal. Ini kurang lebih sama mungkin ya, yang atas sama yang bawah. Pertanyaan ada 3 pertanyaan. Mengapa pemanfaatan big data dan AI bisa membuat rumah sakit pintar yang dapat mengatasi permasalahan kesehatan di Indonesia? Ya, oke, ini saya jawab satu persatu dulu ya. Mengapa teknologi big data atau AI ini bisa memberikan manfaat, ya, bisa membuat rumah sakit itu menjadi pintar, tanda kutip, menjadi bermanfaat untuk masyarakat. Jadi data-data yang ada di rumah sakit itu selama ini hanya disimpan saja, sangat jarang digunakan. Kalaupun digunakan, itu masih diolah secara manual, sehingga pengolahan data di rumah sakit itu sangat panjang, prosesnya sangat ribet, ya. Misalnya pihak manajemen rumah sakit, ya, direktur rumah sakit misalnya minta, saya butuh data penyakit yang ada di rumah sakit dong selama setahun, saya butuh datanya ini, tolong disiapkan ya. Nah, nanti pihak yang mau bikin laporan itu membutuhkan waktu berhari-hari biasanya, ya, bisa 3 hari atau 4 hari hanya untuk mengumpulkan data jumlah penyakit di rumah sakit, ya, itu karena masih menggunakan manual. Lalu muncullah ya penggunaan atau analisis big data dan AI ini di rumah sakit. Gunanya buat apa? Nah, gunanya membantu pihak rumah sakit, membantu pihak manajemen dalam membuat suatu keputusan. Ya, itu manfaatnya. Misalnya yang pertama ya, atau mungkin contohnya yang ini ya, tentang memprediksi jumlah pasien. Ya, AI membantu dalam memprediksi berapa sih jumlah pasien setiap hari, atau mungkin AI bisa memprediksi ya berapa sih kira-kira pasien COVID besok gitu loh, dan bisa memprediksi. Manfaatnya buat apa? Buat rumah sakit. Nah, rumah sakit ini bisa mempersiapkan hasil perhitungan dari AI itu, besok jumlah pasien itu akan yang datang itu sekitar 500 sampai 600 pasien, atau jumlah pasien COVID yang datang besok itu kira-kira ada 100 pasien. Ya, jadi rumah sakit bisa mempersiapkan, wah besok karena jumlah pasiennya banyak, kita standby-kan sekian orang perawat, kita standby-kan sekian orang dokter, kita siapkan sekian ruang rawat inap, kita siapkan sekian ruang emergensi, sehingga pasien yang datang itu nggak sampai kehabisan tempat, nggak sampai masuk lorong-lorong di rumah sakit, karena semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Ya, jadi ini salah satu manfaatnya ya, untuk memprediksi jumlah pasien tertentu. Wah, ini ya misalnya ya, di Twitter orang-orang atau masyarakat pada ribut ya, wah ini ada yang sakit-sakit batuk, atau kok saya meriang-meriang, saya demam tinggi. Nah, itu nanti AI, wah ini ada data di Twitter menyatakan ada orang yang meriang-meriang, ada sakit-sakit tertentu. Wah, ini kebetulan data cuaca juga lagi peralihan musim, wah jangan-jangan ini penyakit DBD. Nah, AI nanti memberikan informasi itu. Ada peningkatan jumlah orang yang mengalami gejala DBD, lalu ada cuaca juga mendukung, sehingga kemungkinan besar dalam waktu dekat akan terjadi KLB, demam berdarah. Nanti rumah sakit akan mempersiapkan untuk tanda kutip menyambut pasien tersebut, sehingga nggak ada lagi istilah rumah sakit itu nggak siap, rumah sakit harus merawat pasien di lorong-lorong atau di mana, tidak di ruangan, hanya di pinggir rumah sakitnya karena kehabisan tempat. Itu ya contoh manfaatnya ya, sehingga rumah sakit ini bisa dikatakan smart hospital.
Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, penggunaan teknologi AI dapat dipercaya lebih efisien dibandingkan dengan cara manual. Ya, betul ya. Jadi penggunaan AI atau analisis big data di rumah sakit itu bisa membantu kita, membantu tenaga kesehatan, membantu pihak manajemen rumah sakit untuk membuat keputusan yang lebih akurat. Ya, jadi artinya adalah hasil analisis AI, hasil analisis big data itu tidak tidak diterima mentah-mentah gitu, tapi itu menjadi pedoman bagi pihak manajemen, direktur rumah sakit. Ya, jadi nanti direktur rumah sakitnya membaca atau melihat laporan yang dihasilkan oleh AI. Ya, dia melihat, wah ternyata menurut AI kita minggu depan ini akan terjadi ledakan kasus demam berdarah. Nah, nanti pihak manajemen lah, pihak direktur rumah sakit lah yang menentukan apakah akan menyetujui pendapat AI tersebut atau menolak. Wah, ini AI-nya ngaco nih, saya nggak setuju, kita nggak usah siap-siap deh KLB. Kita biarin aja seperti biasa saja, rumah sakitnya nggak usah persiapan menyambut ledakan kasus demam berdarah misalnya. Atau mungkin tadi ya pihak direktur, pihak manajemen rumah sakit bisa menjadikan hasil analisis AI tersebut menjadi acuan. Wah, menurut hasil AI minggu depan ini ada ledakan kasus nih. Wah, kita siap-siap ya. Siapkan nanti pihak manajemen akan menyuruh bagian perlengkapan, siapkan ruangan emergency untuk menyambut pasien DBD. Obat-obat DBD dipersiapkan sehingga ada lagi kekurangan obat. Terus ruangan rawat inap DBD, infus, tenaga kesehatan, perawat disiapkan untuk menyambut pasien DBD yang kemungkinan ada atau kemungkinan meledak dalam waktu dekat ini. Jadi AI akan membantu pihak manajemen, pihak direktur rumah sakit dalam mengambil keputusan yang lebih akurat. Ya. Lalu yang ketiga pertanyaannya bagaimana studi kasus yang mengenai AI dan big data di pelayanan kesehatan dibandingkan dengan case study healthcare. Ya, ini ya mungkin contoh studi kasusnya bisa dilihat di sini ya, bisa saya gambarkan di sini. Seperti ini. Sebenarnya banyak sekali penggunaan atau pemanfaatan teknologi AI dan big data, analisis big data ini di dunia kesehatan. Tapi mungkin tidak saya sebutkan semuanya di sini ya. Saya hanya sebutkan beberapa contoh. Kenapa? Karena ide itu tanda kutip mahal ya. Ide itu mahal. Mungkin nanti di Naufal atau teman kita Naufal ya bisa kolaborasi ya dengan pihak-pihak tenaga kesehatan, kira-kira apa sih yang mereka butuhkan, atau apa sih yang diinginkan, atau apa sih yang perlu dibantu supaya big data atau data yang tersedia di rumah sakit itu bisa membantu dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Nah, ini contohnya hanya saya sebutkan beberapa ya, tapi sebenarnya yang bisa kita manfaatkan. Mungkin nanti ketika Naufal nanti tertarik di bidang itu, mau bekerja sama atau mau sharing-sharing dengan saya, mungkin nanti bisa menghubungi saya lewat WA atau lewat email. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Gitu De Naufal ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya lanjut ya. Ini ada 2 lagi tambahan pertanyaan dari Vivi ya. Dari Vivi. Dalam pemanfaatan AI untuk mendeteksi suatu penyakit atau yang sejenis, apakah perlu standarisasi seperti ISO atau IEC? Untuk standarisasi ya, untuk standarisasi ISO itu pasti ada ya tentang pelepasan informasi. Standarisasi bagaimana kita memanfaatkan memanfaatkan data yang ada di rumah sakit, yang mana yang boleh dimanfaatkan, yang mana yang tidak boleh digunakan karena sifatnya mungkin data pribadi gitu ya.
ada standarnya, tapi saya kurang hafal ya tentang ISO nomor berapa. Nanti mungkin bisa dicek nanti di websitenya ISO mengenai standar dalam pelepasan atau penggunaan informasi medis. Karena ada beberapa informasi medis atau data medis yang tidak boleh dikeluarkan, tapi ada yang boleh. Ya, jadi mungkin nanti DVV bisa mulai dari situ ya. DVV nanti bisa mulai dari data apa sih yang sebenarnya boleh kita ambil, kita olah, yang sifatnya rahasia, mana yang boleh diolah oleh umum. Begitu. Nanti mungkin bisa dari situ ya. Nomor isunya saya nggak hafal. Ya, nanti tapi ada itu ya, saya tahu tentang pelepasan informasi, tentang penggunaan data dan informasi di kesehatan itu ada. Oke, mungkin semoga bisa semoga bisa dipahami oleh Vivi ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya dari mungkin Bapak Andreas ya. Di Indonesia pengelolaan informasi seperti hasil lab, arsip, pengobatan dan lain sebagainya banyak dikelola oleh masing-masing instansi RS saja. Sebagai contoh, masih banyak pasien yang pasien yang pergi ke RS masih perlu membawa berkas rekam medis, berkas fisik dari RS sebelumnya. Jadi bisa dikatakan ya, jadi intinya adalah rumah sakit di Indonesia itu masih, betul ya, saya sependapat Pak Andreas, bahwa rumah sakit di Indonesia itu masih sistem informasinya itu hanya untuk dirinya sendiri, belum terintegrasi. Ya, sehingga pasien ketika dia dirujuk dari puskesmas harus ke rumah sakit, atau dari rumah sakit A ke rumah sakit B harus bawa data lagi, sehingga harus diperiksa ulang lagi, harus diinput ulang lagi karena datanya belum terintegrasi. Lanjut ya, belum terintegrasinya data di bidang kesehatan karena belum adanya sistem penghubung dan manajemen. Apakah akan menjadi hambatan di masa depan untuk implementasi big data dan AI pada sektor kesehatan? Terima kasih. Betul ya, sampai saat ini ya pengembangan sistem informasi di Indonesia khususnya di bidang kesehatan itu masih terpentok atau terkendala tentang keseragaman data. Ya, tapi Kementerian Kesehatan dan Kominfo itu sudah mengeluarkan suatu acuan ya, namanya Satu Data Kesehatan Indonesia. Ya. Apa itu Satu Data Kesehatan? Itu isinya adalah nomenklatur atau penamaan data kesehatan, lalu nanti ada metadatanya. Misalnya saya kurang tahu, maaf ya kalau istilah saya salah. Data itu tuh ada metadatanya, misalnya data nama ya, itu ada standarnya, nanti ada standar data kesehatan ya. Nama misalnya untuk nama pasien itu harus tipe datanya teks misalnya, lalu panjang datanya maksimal 50 karakter. Lalu tipe data nomor KTP ya, nomor KTP itu datanya harus berupa mungkin datanya berupa number atau integer sejumlah 16 karakter. Itu ada standarnya. Sehingga dengan adanya suatu standar ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Kominfo, namanya Satu Data Kesehatan, itu di masa depan diharapkan semua sistem informasi di rumah sakit, di puskesmas, di klinik itu akan bisa terintegrasi karena format datanya sama, tipe datanya sama, panjang datanya sama, sehingga komunikasi, sehingga analisis big data ini bisa dilakukan secara terintegrasi. Itu ya. Kendala pertama itu, kendalanya adalah tentang keseragaman data, tapi sudah dibuatkan standar Satu Data Kesehatan. Lalu kendala yang kedua apa? Kendala yang kedua adalah dari sisi SDM. Ya, kemampuan SDM dalam mengolah data-data medis tadi. Ya, selama ini data medis hanya disimpan, tidak diolah, sehingga perlulah bantuan atau teman-teman yang concern, yang tertarik di bidang big data dan AI untuk bisa membantu orang atau tenaga kesehatan untuk mengolah data ini. Sehingga data itu bisa bermanfaat, tidak hanya menjadi onggokan data, tapi bisa bermanfaat
menjadi informasi, bisa bermanfaat menjadi landasan dalam mengambil keputusan. Itu ya hambatan dan tantangannya. Jadi dari keseragaman data dan dari keterbatasan SDM yang memahami tentang analisis big data dan AI. Jadi ini peluangnya masih besar ya. Ketika hambatan ini ada, jangan takut, jangan pesimis. Justru kita jadikan sebagai sebuah kesempatan. Ya, teman-teman yang tertarik di bidang AI, analisis big data bisa masuk spesial ya khusus atau berfokus di data kesehatan. Ini akan sangat-sangat berguna sekali. Ya, karena masih belum banyak pemainnya. Gitu ya. Bapak Andreas mungkin ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mungkin silakan moderator Mbak Kuina. Suara Mbak Kuina tidak dengar saya. Lanjut sesi pertanyaan atau bagaimana? Silakan. Ya.
Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin tanyakan kembali? Silakan, mungkin ada yang bertanya, boleh open mic juga, tidak harus lewat chat ya, boleh open mic nanti yang mau bertanya, mau berdiskusi, silakan ya. Menunggu ini. Mungkin saya bisa kirim ininya, mungkin PowerPoint-nya mungkin bisa saya kirim, mungkin nanti ke panitia, mungkin ya saya kirim PowerPoint-nya ke panitia nanti supaya bisa di-share ya PowerPoint saya. Nanti silakan teman-teman apa membutuhkan apa ya, mungkin ada teman-teman yang sedang menyusun skripsi di bidang AI, di bidang big data, membutuhkan referensi-referensi, nanti boleh apa ya, mengambilnya dari PPT saya. Ini ya bahan inspirasi lah dalam membuat sebuah atau dalam melakukan analisis big data atau nanti membuat sebuah teknologi AI yang kira-kira bisa membantu dalam bidang kesehatan begitu. Ya, nanti saya akan share materinya ke panitia dari Bisa AI. Terima kasih banyak ya semuanya peserta yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk tim Bisa AI. Baik, mungkin jika sudah tidak ada yang ditanyakan, kita tutup saja. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Pak Dewa atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan kepada teman-teman peserta. Terima kasih juga untuk peserta yang telah hadir pada rangkaian webinar Roadshow Lomba Think AI. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga De Kuina dan tim dan seluruh peserta yang hadir di acara webinar kali ini. Semoga teman-teman yang hadir di sini semua bisa menjadi generasi yang bisa memajukan teknologi AI, bisa memberikan manfaat dari big data yang ada di dunia kesehatan di Indonesia sehingga bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, bisa membuat atau bisa mendukung Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ya, menjadi Indonesia yang modern, yang keren ya, yang keren, modern dan berinovasi. Itu saja saya ucapkan terima kasih. Saya izin undur diri, sampai ketemu lagi mungkin di kesempatan yang lain, dan semoga teman-teman semua tetap sehat dan tetap produktif di masa sekarang ini. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat sore.
Saya izin pamit. Terima kasih.